wabarakatuh. Senang sekali sekarang kita sudah berkumpul. Juga ada Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, malam ini kita punya tema tentang menjanjikan memberikan kebaikan, tapi tidak menepatinya. Oh, Itu ada nih? Ya, Ada, kalau Pak kalau Ustadz. ada orang yang kayak gitu tuh gimana nih Pak? Misalnya nih, ada orang yang udah janji pengen memberikan sesuatu atau sumbangan atau hadiah, tapi abis itu udah nggak ada kabar, hilang gitu aja. Iya Pak Ustadz. Nah, apakah kita boleh menagihnya? Terus hukumnya gimana sih Pak Ustadz? Oh, seperti itu. Tadi udah. Ini saya tanya deh. Pak Alpa kok dari tadi jawab-jawab Iya, aja? makanya saya antusias banget untuk menjawab kan, karena di samping saya sih orangnya. Oh, gitu. Oh, nyindir langsung ya, Oh, nyindirnya langsung. Iya. Jadi, Iya, Pak. Kalau lupa kabar dulu ya, Pak. ya udah begini. Baik ya, saya jawab ya. Yang Ya. pertama, sebenarnya hukum dari janji atau al-wa'du itu adalah mubah. Artinya itu boleh. Ya, ketika kita ingin menjanjikan sesuatu kepada orang lain, itu hukumnya itu boleh-boleh saja. Tapi menepatinya adalah hukumnya wajib. Karena banyak sekali nas dari Al-Quran yang menjelaskan tentang janji tersebut. Seperti contohnya di surah An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi, tunaikanlah janji kamu idza ahadtum, jika kalian itu berjanji kepada orang lain. Nah, dari dalil ini menunjukkan bahwa ternyata janji itu memang harus ditepati. Bahkan Rasulullah SAW pun dalam hal ini pernah tidak mau mensolatkan orang yang wafat, dia masih meninggalkan hutang. Nah, ini yang berbahaya. Oleh karena itu, sebaiknya bagi kita semua pasti ya, saya pun masih ada hutang, semuanya pasti orang lain semua Pasti. punya hutang, pasti. Nggak ada yang nggak punya hutang ya, hanya sedikit bahkan. Akan tetapi seminimal mungkin sebelum ajal menjemput kita sudah melunasi hutang. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan biasanya dia kan, nanti ya ada hanya ceplosan saja gitu. Nanti ya kalau saya ulang tahun, nanti saya bakal hadiahin ini A, B, C. Itu udah janji jatuhnya, Pak. Ya, jikalau itu diucapkan, kemudian itu ada beberapa saksi, maka jatuhnya sudah janji. Oh. Iya, saya waktu itu bilang sama Pak Alpa, ya Pak, kalau gua ada rezeki ntar gua beliin ya ulang tahun lo. Iya, belum sih, emang sabar ya Pak. Oh begitu. Iya. Tadi dulu deh, itu sama Pak Alpa. Perasaan tahun kemarin itu ada yang utang juga sama Bang Billy, itu dibayar belum tuh? Oh, Anwar nggak tahu deh. Gua udah gue ikhlasin. Ya Allah, Pak Ustadz masih inget? Iya, saya Pak masih Juta, ingat. tapi saya udah Itu ikhlasin. rame soalnya. Nih Pak Ustadz, jangan ngorek-ngorek luka lama. Sama dia udah ikhlas, itu mah udah beres. Oh, Udah ikhlas gitu. ya, yang penting kan ikhlas kan? Iya, yang Iya, penting Pak, kita janji. Kalau Apa? saya kan udah janji sama dia, Pak, tolong ikhlasin Pak. Enggak lah, kalau udah setahun baru gue ikhlas bang. Iya. Jadi begini, ternyata kita pun yang ingin menagih hutang, ternyata hutang itu dalam Al-Quran itu suruh tagih. Ya. Itu boleh kita menagihnya, tapi ini kadang-kadang kan yang nagih ini, yang ditagih ini kadang lebih marah daripada yang Bener Itu banget. dia, biasanya Ustadz. begitu. Iya. Nah, itu seperti apa tuh? Kayak seperti itu. Kalau dalam Islam yang seperti itu sebenarnya ingat, orang yang sedang menagih hutangnya itu bukan berarti dia benci kepada Anda. Orang yang sedang dia menanyakan tentang hutang yang ia pinjam kepada kita itu bukan berarti dia benci. Bukan. Niatnya baik malah Pak Ustadz ya. Niatnya baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengingatkan kita agar kita segera melunasi hutang dan kita terbebas dari lilitan hutang. Karena Nabi Muhammad SAW pernah dalam suatu riwayat mengatakan ada orang yang dia tidak masuk surga lantaran masih memiliki hutang. Nah, bisa sekali lagi diulang Pak Ustadz, bisa nggak? Boleh ya? Ada orang yang dia tertunda masuk surga lantaran masih memiliki hutang yang belum dibayar. Ah. Makanya, ini Wah. kenapa nih Bang tadi? Ya, Tuh, apa kali tuh? aja dia Apa? yang nonton gitu. Tuh apa tuh? Apa? Ih, Oh, lu udah bayar belum utang Apa? ini? udah. Bukan, Kalau bukan saya yang di sini Pak Ustadz, yang di rumah. Oh, yang di rumah. Oh, ya udah. Di sini mah rajin Pak. Oh, gitu ya. Apa minjem hari Senin, malamnya udah ganti langsung. Oh, Tapi ini mohon alhamdulillah. maaf Pak Ustadz saya potong. Ya, Tapi kalau misalkan nih orang punya hutang, kita nggak tega untuk apa namanya? Nagih. Nah, nagihnya itu gimana?
gimana Pak Ustadz? Iya. Nah contoh kayak Anwar nih, dia kan punya utang, tapi karena di TV aja Gua biar lagi rame, kena. saya tagih-tagih. Kalau nggak di TV mah saya nggak mungkin tagih, saya ikhlasin aja udah. Oh, begitu. Kagak apaan lu agar TV di depan bayar utang gue. Ini di depan TV aja ngomong begini. Tapi itu udah clear kan semua? Udah ikhlas Oh, saya. Alhamdulillah. Udah kelar ya bang? Iya. ikhlas. Nih, Ikhlas, sumpah. Tuh Caca mau nanya, coba silakan. Apa yang Manda? Oh. Siapa itu orangnya? Siapa Cak, orangnya? aku nggak gombalin Nih, ya, aku dia. nggak janji ya. Oh, kirain gara-gara bapak lo aja, Cak. Bapak lo. Bisa gombal kan bagian dari Orang tua lo itu lo. Bapak lo. gombal kan janji-janji ya. Jadi begini, Ustadz, sebenarnya kalau gombal termasuk utang saya banyak banget. Tukang gombal. Ulang pertanyaannya. Iya. Ulangin lagi Saya jawab ya. pertanyaannya. Ya. Saya jawab. Bentar diulangin dulu. Boleh diulangi. Masuk nggak sih kayak janji-janji cowok yang suka ngombalin, suka ngasih harapan palsu, janji-janji manis gitu loh. Oke, baik. Kalau menurut saya, kalau gombal itu tidak termasuk dari janji. Oh. Aman jadi ya. Aman, Kang. Kenapa? Karena itu sebagian dari rayuan kepada seseorang. Biasanya artinya bisa menghibur. Nah, lain hal kalau ada orang yang sudah menyatakan, nih nanti kalau saya dapat kerjaan, saya bakal lamar adik dan datang ke rumah adik, saya janji. Saya bakal lamar, kemudian saya nikahi adik. Kemudian, Tapi kan janjinya gini, Tat. Iya. Nanti kamu aku beliin cincin ya gitu. ah, Gitu gombalnya sih. oh gombalnya gitu. Kalau itu? misalkan dia udah janji, itu termasuk janji. Tapi jadi itu nggak? Kagak. Hah? Ada yang janji om? Hah? Ada yang janji? Bapak mertua, apa kabar? Kok nyamber? Jadi begini, kalau misalkan masalah ternyata sang yang diberi, maksudnya dalam artian misalkan Billy ya, Yang dijanjikan. yang dijanjikan lah, misalkan yang dijanjikan itu ingin menagih kepada yang menghutangi itu, kemudian yang dihutangi itu merasa artinya ada kendala, dalam hal ini uzur ya, misalkan ya Sakit. nanti sakit ya, atau mungkin lupa ya, Parah-parah lupanya lupa. sampai bertahun-tahun itu kayaknya bukan lupa ya. Heeh. Si Anwar bisa gitu ya? Ada udah setahun keluar. Ya nggak ada tahu. Itu ada duitnya banyak nih Pak Ustadz. Kalau misalkan dia bukan artis, dia nggak ada kerjaan, ya udah wajar lah ya. Iya. Dia artis tiap hari di TV, bisa lupa utang loh. Bukan lupa bang, kan dia Tapi- ikhlasin. Kan namanya diikhlasin mah kita redo ya. Benar. Dia yang redo. Kadang Pak Ustadz, Iya. orang minjam sama kita minjam, terus kita mau nagih nggak enak, dia nggak nginget-ngingetin, terus instastory jalan-jalan ke luar negeri mulu. Siapa tuh? Siapa tuh? Ya enggak, kan. Oh banyak. Dia ada disindir banget. Sebut aja namanya udah Kang. Iya sebut Kang. Kang maaf ya, kalau saya mah kan minjem 2 minggu udah diganti. Ya tapi kan gue malah sama lo nawarin lagi. Iya, nawarin lagi ya. Apa sih minjem Pok? Buat bangun rumah bang, masih dikasih. Jadi soal Pak pernah minjam Pak Ustadz. Pas dia mau ngembalin saya tanya, Iya. lu udah aman belum? Udah aman belum? Kalau belum pakai aja lagi. Kata dia, belum aman sih bang, saya pakai lagi. Iya pakai aja. Tapi bener dia inget Pak Ustadz. Saya mah inget sesuai. pak sama utang. Iya, Masya Allah ya. Ini Bang Denny ini adalah termasuk orang yang artinya baik ya. Karena ada janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia meminjamkan sesuatu dalam rangka ingin mempermudah orang lain, Benar. itu akan dikali lipatkan oleh Allah, digandakan terus Amin. rezekinya oleh Allah Subhanahu Tapi wa bener Pak taala. Ustadz, Kang ini bilang sama saya, Bil, bilangin teman-teman lo atau siapapun yang butuh uang pinjam sama gue. Jadi buat Tapi asal jangan ada bunga. Ya. Enggak ada bunga. Enggak ada. Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Kalau seandainya ada orang yang ngutang tuh, terus kita mau minta tapi duitnya dari hasil utang dia ke saya buat ibadah lagi. Gimana tuh Pak Ustadz naginya? Itu sebenarnya ketika kita meminjam, kemudian dilakukan atau kita ingin melakukan sesuatu hal kebaikan dari uang hasil utang itu, sebenarnya ada berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa utang itu sudah termasuk harta dari Walpa. Yang kedua, itu masih harta orang yang memberikan pinjaman. Jadi itu pahalanya sebenarnya bisa masuk juga kepada orang yang meminjam. Tapi intinya gini, sebelum kita wafat, kita harus mewasiatkan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita,
untuk menanggung hutang-hutang kita. Agar kita terbebas dari yang namanya beban hutang. Karena hutang akan dibawa sampai akhirat nanti. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terbebas dari belenggu hutang yang melilit dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamd ya rabbana lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, sekali lagi kita ketemu lagi besok. Jangan lupa untuk terus menerapkan 3M. Sekarang acara sudah selesai, kita kembali pakai masker dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.